Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Kita berharap kepada Allah menerima segala amal kebaikan kita dan mencatatnya sebagai pahala yang insyaallah akan kita nikmati nanti di akhirat. Dan tidak lupa kepada para ikhwah yang menyaksikan kajian ini, semoga antum semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga diampuni dosa-dosa kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada mereka yang berusaha mengamalkan sunnah beliau. Kita berharap kita yang duduk di sini termasuk dari orang-orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak hanya menjaga, tetapi juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita menghidupkan sunnah-sunnah di mana kebanyakan manusia sudah mulai meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang kembali menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kembali lagi kepada agama yang mulia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki kajian, perlu kami ingatkan bahwasannya kita saat ini berada di bulan Muharram, ya, yaitu salah satu dari 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Tuhanmu ada 12 bulan. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang dijelaskan oleh Nabi SAW melalui hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, As-sanah isna asyara syahran. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salasun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab. Mudharra baina Jumada ula wa tsani wa Sya'ban.
Dan yang keempat adalah bulan Rajab, setelah bulan Jumadil Tsani, ya, dan juga setelahnya bulan Sya'ban. Jadi jemaah, kita berada di antara 4 bulan yang haram. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum," janganlah kalian, ya, berbuat kezaliman atas diri kalian. Maksudnya apa? Ini lebih ditekankan untuk tidak dilakukan di bulan-bulan haram. Itu 4 bulan yang disebutkan tadi. Karena jamaah sekalian, Allah berkehendak untuk menentukan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu yang Allah haramkan, yang Allah berikan kekhususan. Wallahu yakhtassu man yasha. Allah berkehendak untuk mengkhususkan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi jamaah sekalian, kita jaga kehormatan bulan Muharram ini, namun tentunya tidak mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharamkan, kita mengagungkan bulan ini sesuai dengan tuntunan beliau. Di antaranya adalah memperbanyak puasa sunnah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, kata Nabi. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa Syahrullah al-Muharram, puasa bulan Allah al-Muharram. Jadi perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, ya. Baik jemaah, itu sedikit mukadimah tentang bulan Muharram, yang kita sekarang berada di bulan Muharram, ya. Tentunya jangan lupa di sana ada puasa sunnah Asyura, Tasu'ah, ya. Puasa sunnah tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram, yang keutamaannya bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun penuh, ya. Kita berusaha mengamalkan sunnah tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan dari materi kita dari kitab Al-Wajiz, dan juga ana ambil juga beberapa poin dari kitab Shahih Fiqh Sunnah. Ya, jadi ana tambahkan dari kitab Shahih Fiqh Sunnah. Baik, bab selanjutnya akan kita bahas adalah al-ghuslu, mandi besar, mandi janabah. Sudah ma'ruf di kita jemaah, apakah itu yang dimaksud dengan mandi besar? Ya. Di sini dijelaskan baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang dimaksud dengan mandi adalah sailanul ma'i 'ala syai', mengalirkan air di atas sesuatu, meratakan air di atas sesuatu, itu namanya mandi. Sedangkan secara syariat adalah idafatul ma'at tahur 'ala jami'il badani 'ala wajhin makhsusin, meratakan air yang suci ke seluruh tubuh, ya, 'ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena yang menjadi pembedanya adalah niat kita jemaah. Jadi seseorang sama-sama basah badannya, tapi bisa bernilai, bisa berbeda hukumnya tergantung dengan niat yang dia miliki. Ada yang dia mandi biasa, mandi sehari-hari. Ada yang juga dia karena mandi besar. Ini tergantung dari niat yang dia lakukan. Ya. Baik, mujibatuha, penyebab-penyebabnya. Sebab-sebab seseorang itu harus mandi janabah, mandi besar. Yang pertama adalah khurujul mani fil yaqadhah aw fil naum, keluarnya mani baik ketika terjaga atau ketika tidur. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Seseorang itu mandi disebabkan adanya air yang keluar. Maksudnya apa? Mani jemaah sekalian. Innamal ma'a minal ma', seperti itu. Ya. Jadi penjelasannya ketika keluar adanya mani di sini, maka seorang diwajibkan untuk mandi. Kemudian dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atun Abi Talha. Datang Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu dari suatu kebenaran.
hal 'alal mar'ati ghusla idza hiya ihtalamat? Apakah wajib bagi wanita untuk mandi besar kalau dia mimpi basah ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, na'am, iya, idza ra'atil ma, kalau dia melihat ma. Ma di sini artinya apa jemaah? Mani tadi. Maka melalui hadis ini jemaah, adanya penjelasan khusus bagi orang yang mimpi basah, ya. Ketika dia mimpi basah dan melihat ada bekas basah di pakaiannya, berarti keluar air tersebut, maka diwajibkan dia untuk mandi besar meskipun dia tidak mengingatnya tadi malam apakah dia mimpi atau tidak. Ya. Jadi penjelasannya, seseorang meskipun dia lupa-lupa tadi malam mimpi basah atau enggak, tapi pas dia bangun kelihatan basah seperti itu, ada bekasnya, maka ini secara otomatis diwajibkan dia mandi besar. Sedangkan kebalikannya, kalau ada orang secara yakin dia mimpi basah tetapi pas bangun tidur tidak terlihat asar dari air tersebut, tidak basah pakaiannya dan semisalnya, maka dia tidak diwajibkan mandi besar, jemaah. Bisa dibedakan ya jemaah? Jadi itu berkaitan dengan ihtilam, mimpi basah. Jadi penyebab mandi besar bukan karena ihtilamnya, bukan karena mimpi basahnya, bukan, tetapi apa? Ada airnya atau enggak yang keluar. Nah, itu mimpi basah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Seandainya tidak disyariatkan melihat air, maka Rasulullah langsung jawab, iya cukup. Tapi Rasul mengatakan, idza ra'atil ma, iya kalau dia melihat air, seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dalun ala annahu la wajibal ghuslu wa illa fala ghusla alaihi wa in dzakara annahu ihtalam. Sudah kita sampaikan, meskipun seseorang tersebut benar-benar yakin dia mimpi tadi malam, tapi pas dia bangun tidak melihat ada asarnya, maka tidak diwajibkan dia untuk mandi besar. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, anir rajuli yajidul balal wala yazkuru ihtilaman, tentang laki-laki yang dia bangun tidur ternyata dia mendapati sesuatu yang basah di pakaiannya, tapi dia tidak ingat semalam dia mimpi atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan, yaghtasil, dia harus mandi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anir rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal faqala la ghusla alaihi. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada seseorang yang dia benar-benar yakin mimpi basah tetapi dia tidak mendapatkan mani di pakaiannya. Ya, tidak ada sesuatu yang basah di pakaiannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ghusla alaihi, dia tidak diwajibkan mandi besar. Jemaah, itu penjelasan tentang mimpi basah. Sehingga ada dua hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama adalah al-mar'atu fi kulli ma taqaddama qarrujuli sawa'un bisawain. Begitu juga dengan wanita. Ketika dia mimpi basah dan melihat ada air, maka dia wajib untuk mandi. Dan kalau dia mimpi namun tidak keluar air, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Yang kedua adalah man sala minhul maniyyu bila syahwatin, barang siapa yang keluar maninya tetapi tidak ada syahwat, misalkan dikarenakan sakit, au barodin atau karena dingin, au nahwihi atau semisalnya tiba-tiba keluar bukan karena syahwat, fala ghusla alaih, maka dia tidak diwajibkan mandi besar. Inilah pendapat yang sahih dari jumhur ulama. Mengapa? Karena di sini disampaikan wa tushtaratu syahwa fil yaqadhah dunan naumi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaftal ma'a faghtasil minal janabah fa idza lam yakun hadza la taghtasil. Karena jamaah tadi kita sampaikan keluarnya mani itu di dalam dua keadaan, baik ketika tidur atau dalam keadaan terjaga. Ketika tidur maka dilihat ada asarnya, sisanya atau tidak. Ketika dalam keadaan terjaga,
maka disyaratkan harus keluar dikarenakan syahwat. Kita lagi duduk begini, tiba-tiba keluar, bukan karena syahwat, mungkin karena dingin, mungkin karena sakit dan semisalnya, maka orang seperti ini tidak diwajibkan mandi besar meskipun keluar maninya. Jadi jamaah, di dalam terjaga yaqadhah itu harus disyaratkan keluarnya karena syahwat. Sebagaimana Rasul mengatakan jika keluar darimu mani, ya, hendaknya kamu mandi janabah. Hazab di sini keluar disebabkan oleh syahwat ar-ramyu. Al-hazbu huwa ar-ramyu. Wa huwa la yakunu bihadzi syifa illa bil syahwatin. Barang siapa yang keluar maninya dikarenakan syahwat, hendaknya dia mandi. Fa idza lam takun hadzifan, dan barang siapa yang keluar bukan karena syahwat, fala taghtasil, maka dia tidak wajib untuk mandi. Kemudian di sini disampaikan juga wa man ihtalama wa lam yajidil ma'a fala ghusla alaih. Sudah kita sampaikan tadi, barang siapa yang mimpi basah kemudian dia tidak menemukan atau tidak melihat air, maksudnya apa? Air mani tersebut, fala ghusla alaih, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi. Wa man wajadal ma'a wa lam yadhkuru ihtilaman fa alaihil ghusl. Dan barang siapa yang mendapati mani sedangkan dia tidak ingat apakah dia mimpi basah atau tidak, maka tetap diwajibkan bagi dia untuk mandi. Itu penyebab yang pertama jemaah, yaitu keluarnya mani. Dan dibedakan dalam keadaan terjaga atau di dalam keadaan tertidur, yaitu disebabkan oleh mimpi. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah al-jima' wa illam yunzil. Jima, hubungan suami istri, wa illam yunzil. Meskipun yunzil di sini diartikan meskipun tidak keluar maninya. Wa illam yunzil. Bahkan bahasa sederhananya adalah iltaqa al-khitatanaini walau min ghairi inzal. Kalau dua kelamin sudah bertemu, maka sudah diwajibkan mandi besar meskipun tidak keluar. Diperjelas, fa idza ghabati hasyafah zakara ar-rajul fi farjil mar'ah faqad wajaba 'alaiha al-ghusl anzalan aw la yunzil. Jamaah, hasyafah di sini diartikan kepala, kemaluan laki-laki. Kalau dia sudah masuk ke farjil mar'ah, ke kemaluan perempuan, kepala tadi sudah masuk, meskipun tidak keluar maninya, kalau sudah masuk, maka itu sudah menjadi penyebab dia harus mandi besar. Ya. Li hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba, kalau seorang suami ya sudah duduk di atas 4 titik dari istrinya, syu'abihal arba, summa jahadaha, maksudnya apa? Berjima, itu hubungan suami istri, faqad wajabal ghusl, maka itu sudah diwajibkan bagi dia untuk mandi. Wa illam yunzil, meskipun tidak keluar maninya jemaah, itu sudah menjadi penyebab dia mandi. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa hadza la khilafa fihi al-yaum, dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Intinya kalau sudah bertemu 2 alat kelamin dan sudah masuk kepala hasyafah tadi, maka sudah diwajibkan untuk mandi besar. Maka faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah, idza massa zakara ar-rajul farjal mar'ah duna ilaji fihi falaysa 'alaihi ma ghuslu bil ittifaq. Ini permasalahan suami istri ya. Tadi disyaratkan ya, hasyafah kepala tadi sudah masuk maka diwajibkan mandi besar. Namun kalau hanya bertemu ya, massa zakar rajul farjal mar'ah, kalau hanya bertemu tidak sampai masuk, falaisa 'alaihi ma ghusl, maka tidak wajibkan keduanya untuk mandi besar.
Wa idza bashara ar-rajul zawjatahu wa adkhala maduna al-hashafa fa nazzala maniyyu fi farjiha wa lam tumannihiya lam yulzimal ghusl. Begitu juga seorang suami ya, yang dia menjumpai istrinya, maka ini bukan penyebab dia ataupun istrinya untuk mandi janabah. Ya. Itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga adalah Islamul kafir. Orang kafir yang ingin memeluk agama Islam, pendapat yang rajih, dia wajib untuk mandi besar. An Qais bin Asim, dari Qais bin Asim annahu aslama, bahwasannya dia masuk ke dalam Islam, fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi dengan air yang dicampur sidr, ya, daun bidara. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasannya seorang yang ingin memeluk agama Islam diwajibkan dia untuk mandi, jemaah. Kemudian penyebab yang keempat adalah inqita'ul haidi wan nifas, selesai dari haid dan nifas. Ini bagi para wanita. Li hadis Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubais, sebagaimana hadis dari Aisyah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais, "Idza aqbalatil haidatu fad'is shalah." Kalau datang masa haidmu, maka tinggalkanlah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Namun kalau sudah selesai, faghtasili, hendaklah kamu mandi, wa sholli, kemudian salatlah. Wan nifas kal haidi bil ijma. Begitu juga wanita yang nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, jemaah. Ini namanya nifas. Dan memang ada babnya tersendiri. Untuk haid ini tidak ada ukuran tertentu, berapa batasan minimal, berapa batasan maksimal. Ini kembali kepada adat wanita masing-masing, kebiasaan wanita masing-masing. Sedangkan kalau nifas, ulama menjelaskan paling lama itu adalah arba'una yauman, 40 hari. Lebih dari 40 hari, maka itu dihukumi darah istihadah, bukan darah nifas. Darah nifas dan darah istihadah hukumnya berbeda. Darah istihadah, wanita ini wajib tetap sholat, berpuasa dan semisalnya, namun darah nifas tidak diwajibkan untuk sholat dan puasa. Insya Allah datang sendiri babnya nanti, permasalahan haid dan nifas. Baik, penyebab yang kedua, penyebab selanjutnya adalah yaumul jum'ah, mandi hari Jumat. Banyak di sini hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang baligh, ya, muhtalim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian man jaa minkum ilal jum'ah falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian, ya, jaa minkum ilal jum'ah, ingin melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam, wajib bagi setiap muslim untuk mandi, ya, di dalam salah satu hari di dalam seminggu. Yughsalu ra'sahu wa jasaduhu, dia membasuh kepalanya dan juga badannya. Maka ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah pada hari Jumat. Sehingga melalui hadis-hadis ini, jamaah, terdapat di dalam kitab Bukhari, Imam Muslim dan juga riwayat perawi-perawi lainnya menunjukkan bahwasannya pendapat yang rajih, mandi Jumat itu adalah wajib, ya, dan harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah penyebab-penyebab seseorang diwajibkan untuk mandi janabah. Ada tambahan, yaitu apa? Al-maut, kematian, mayit. Namun ini bukan diwajibkan bagi mayit tersebut, tapi bagi siapa? Orang yang sekitarnya.
Kita sudah membahasnya di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Hukumnya memandikan jenazah itu adalah fardhu kifayah. Jadi harus dimandikan, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau tidak, maka seluruhnya akan mendapatkan dosa seperti itu, ya. Nah, itulah penyebab-penyebab, ya, seseorang diwajibkan untuk mandi besar. Selanjutnya adalah arkanuhu, rukunnya. Apa saja rukun mandi janabah yang harus diperhatikan? Yang namanya rukun harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah mandi janabahnya. Yang pertama adalah niat. Jangan lupa niat jamaah. Ketika mengguyurkan air ke badan, niat bahwasannya kita ingin mandi besar, mandi janabah. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Hadis ini masuk ke semua bab fikih jemaah, masuk ke bab akidah dan yang lainnya. Oleh karena itu kita gunakan hadis ini. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat. Seperti itu. Kemudian rukun yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh, jadi nggak ada yang kelewatan. Ya. Semuanya harus basah oleh air ketika mandi janabah. Berarti kalau masih ada yang terlewat, mandi janabahnya tidak sah. Inilah, ya, dua rukun yang harus terpenuhi ketika seorang ingin mandi janabah, mandi besar. Sedangkan urutan berwudu terlebih dahulu, atau membasuh kepala terlebih dahulu, atau mencuci kemaluan terlebih dahulu, ini bukan rukun, tetapi apa? Sunnah. Jadi bahasa sederhananya, kalau seandainya ada seorang itu yang dia berniat mandi besar, kemudian dia langsung jebur seperti itu, atau dia langsung nyemplung ke kolam atau ke laut seperti itu dengan niat untuk mandi besar, maka ini sudah sah seperti itu, tanpa harus dia mencuci kemaluannya terlebih dahulu dan semisalnya, ya. Karena hanya ada dua rukun untuk mandi besar. Sifatuhu al-mustahabbah. Lantas bagaimana tata caranya yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi janabah, yabda fayaghsil yadaih, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Summa yubriku biyaminihi ala shimalihi, kemudian Rasulullah menuangkan air dari tangannya yang kanan ke tangannya yang kiri, fayaghsilu farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Fayaghsilu farjahu, gunakan tangan kiri, ya. Gunakan tangan kiri. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, setelah itu beliau wudu sebagaimana wudu untuk salat. Setelah mencuci kemaluan, beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Summa ya'khuzul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, kemudian beliau mengambil air dan mengguyurkan di atas kepalanya sampai ke apa? Usul sya'r. Sampai ke dasar rambut ini, sampai ke kulit kepala seperti itu, dibasuhkan air, ya. Hatta idza ra'a qad istabra'a, kalau beliau merasa sudah cukup, hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, kemudian Rasulullah mengguyur kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama tadi apa? Di sela-sela rambut seperti itu, ya, air dibasahkan ke kulit kepala seperti itu. Kemudian setelah itu baru diguyur sebanyak 3 kali. Summa afadu ala sa'iri jasadihi, kemudian Rasulullah setelah bagian kepala baru membasuh seluruh badannya, mulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Summa ghassala rijlaihi, setelah itu beliau menutupnya dengan apa? Mencuci kedua kakinya. Nah, itulah sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tata cara ini adalah sunnah. Yang ingin mengerjakannya, ya, tata cara seperti ini adalah hukumnya sunnah. Tentunya dia mendapatkan keutamaan yang lebih. Namun mungkin ada yang belum hafal urutannya, dia tangan dulu baru kepala misalkan, atau apa dahulu, enggak urutan sesuai dengan sifat ini, tapi semua badannya sudah basah dengan air, maka mandi janabahnya sudah sah jemaah. Karena rukunnya tadi apa?
ta'mimul badani bil ma, meratakan ya air ke seluruh badan. Fal wudu'u qabla al-ghusli sunnatun mustahabbatun. Sedangkan hukumnya berwudu sebelum mandi janabah itu adalah sunnah, tidak diwajibkan. Yang mau berwudu silakan berwudu sebelum mandi janabah. Yang tidak berwudu juga mandi janabahnya tetap sah. Man tawaddo'a faqad asaba, barang siapa yang berwudu faqad asaba, dia mengerjakan sesuai sunnah. Wa man la, barang siapa yang tidak mengerjakan, fala junaha alaih, maka tidak mengapa-ngapa. Tidak ada apa-apa baginya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan terkadang meninggalkan wudu, tidak berwudu sebelum mandi besar jamaah. Ya. Baik. Permasalahan wudu ya, setelah mandi janabah. Waliman ikhtasala an yusalliya ba'dahu ma syaa sawa'an tawaddo'a qablahu am la. Bolehkah seseorang yang setelah mandi janabah dia langsung salat tanpa mengambil wudu terlebih dahulu? Maka di sini dijelaskan barang siapa yang sudah mandi janabah boleh bagi dia untuk langsung salat meskipun dia tidak mengambil wudu terlebih dahulu. Karena jamaah yang namanya mandi janabah itu mengangkat hadas besar, ya, mengangkat hadas besar, maka hadas kecil juga akan mengikuti terangkat. Jadi kalau ada orang yang dia setelah mandi janabah langsung melaksanakan sholat dengan syarat tidak batal, tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, buang air kecil, buang air besar dan semisalnya seperti itu, dia langsung sholat, maka ini diperbolehkan, tetap sah sholatnya karena dia sudah mandi janabah seperti itu. Wala yalzamuhul wudu ba'dahu, dan tidak diwajibkan baginya untuk berwudu setelah mandi. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil wudu setelah mandi janabah. Maka ini menjadi dalil jamaah, tidak diwajibkan seorang berwudu setelah mandi janabah. Bahkan lebih diperjelas lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu, beliau mandi janabah, wa yusalli raq'ataini, kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat, wa salatul ghada, wala arahu yuhdisu wudu'an ba'dal wusul, dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu setelah mandi tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Kemudian khusus untuk wanita, la yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusl minal janabah. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk naqdu sya'riha. Naqdu ini artinya apa? Menguraikan rambutnya ketika mandi janabah. Jadi kalau misalkan terikat rambutnya seperti itu atau dikepang seperti itu, la yajibu 'alaihi naqdu sya'riha. Tidak diwajibkan bagi dia untuk membuka uraian rambutnya ini. Ini untuk mandi janabah. Wa yalzamu hadzalika fil ghusli minal haid. Namun itu diwajibkan ketika dia mandi selesai dari haid. Ya, beda antara janabah sama haid. Kalau yang janabah tidak diwajibkan menguraikan rambutnya, tetapi kalau haid wajib dia menguraikan rambutnya, ini khusus bagi wanita. Dalilnya adalah dari Ummu Salamah, qalat berkata, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafra ra'si, ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki rambut yang lebat seperti itu. Afa ankuduhu li ghuslil janabah, apakah harus bagiku menguraikan rambutku ketika mandi janabah? Maka Nabi mengatakan, la, tidak perlu. Innama yakfiki antuhissi ala ra'siki salasah hasayat. Cukup bagimu untuk menuangkan air di atas kepala sebanyak salasah hasayat, sebanyak tiga cidukan seperti itu. Kemudian dalil yang menunjukkan wajibnya
menguraikan rambut ya setelah selesai dari haid adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi dari haid, berkata, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidratuha fatatahhar. Rasulullah mengatakan hendaknya dia mengambil ma'aha, mengambil air, wa sidratuha fatatahhar, kemudian dia bersuci dengan air tersebut, fatuh sinut tuhur, dan dia memperbagusi sucinya, cara bersucinya, summa tasubbu ala ra'siha, kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya, fadat lukuhu dalkan syadidan, hendaknya dia apa? Dalkan, menggosok, apa istilahnya? Ya. Dalka ini artinya menggosok, syadidan hatta tablugha syu'uni ra'siha, sampai terlihat dasar kepalanya ini, kulit kepalanya ini. Ini ya, hadis ini menjelaskan kekhususan bagi wanita yang mandi setelah selesai dari haid. Makanya ada perbedaan antara mandi janabah dan juga dari haid seperti itu. Ini khusus bagi wanita. Ya. Wa hadzal hadis sharihun fi tafriqi bainar ghusl mar'ah minal mahidi wa ghusliha minal janabah. Maka dalil-dalil tadi jamaah menjadi bukti adanya perbedaan ya, cara wanita mandi janabah dan juga wanita mandi dari haid. Di sini disampaikan karena ya, wanita yang mandi janabah tadi tidak perlu menguraikan rambutnya. Biasanya ini sering terjadi seperti itu. Jadi tidak perlu dia untuk menguraikan rambutnya. Yang namanya junub itu disampaikan di sini itu suatu hal yang sering terjadi dibandingkan dengan haid. Yang namanya haid itu hanya terjadi satu kali di dalam sebulan seperti itu. Sehingga yang haid ini dia harus menguraikan rambutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Meskipun kita tidak tahu sebabnya, namun Rasulullah sudah menjelaskannya, Rasulullah sudah memerintahkannya. Ya, ini khusus bagi para wanita ketika mereka bersuci dari janabah dan juga haid. Baik jemaah, sampai di sini ada pertanyaan tentang mandi janabah? Sedikit tambahan faidah, yajuzu lizaujaini, diperbolehkan bagi suami istri an yaghtasila ma'an, untuk mandi bersama fi makanin wahid, di satu tempat, yanzuru kullu minhuma ila aurati sabihi, boleh saling melihat aurat dan semisalnya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dari satu tempat, wa nahnu junuban, dan kami berdua dalam keadaan junub, seperti itu. Ya. Jadi ini diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik jemaah, ada pertanyaan sampai sini tentang mandi janabah? Silakan. Iya. Oh seperti itu. Insyaallah.
Karena tidak ada penjelasan khusus harus di waktu-waktu begini untuk mandi Jumat seperti itu. Maka ini kembalikan kepada niat Pak tadi. Permasalahan niat. Saya mandi ini untuk mandi Jumat seperti itu. Maka insya Allah ini sudah diperbolehkan. Lantas bagaimana kalau misalkan junub dan juga di hari Jumat? Junub di hari Jumat, bolehkah mandi sekali atau mandi 2 kali? Maka pendapat jumhur ulama mengatakan boleh hanya sekali mandi. Ya, sudah cukup. Dia gabungkan dengan mandi junub dan juga mandi Jumat, maka sudah cukup seperti itu. Bisa terjadi ya jamaah seperti ini ya. Jadi cukup dia mandi 1 kali. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang mandi janabah, kita belum selesai. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.